Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah keluarga melalui live streaming ini. Dan ibadah pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Diaken Pangkirigo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk itu kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 3. Puji jiwaku, puji Tuhan, selagi ada napasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah yaku, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, dan yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kami dari hari lewat hari, dan kami bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming ini, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama melalui puji-pujian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir di dalam tuntunan-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa atas berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur 81, Mazmur pasal 81 ayat 2 hingga ke-8 secara berbalasan. Bersorak-soralah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Dalam kesesakan, Engkau ku berseru, maka aku meleputkan engkau. Telah menguji engkau dekat air Meriba. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 55 bait 1 dan 4
untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami akan membacanya. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar apa yang kami baca dan akan kami renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari surat 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 1-9 yang menyatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, 'Aku dari golongan Paulus,' dan yang lain berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema kita hari ini, pada malam hari ini adalah tanda manusia duniawi. Dan ini diambil dari surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana latar belakang kota Korintus ini sendiri adalah salah satu kota metropolitan pada zaman itu, kota yang cukup besar, dengan berbagai persoalan yang ikut tumbuh bersamaan dengan semakin besarnya suatu kota. Kota ini dihuni oleh banyak bangsa, selain orang Yahudi juga ada orang Yunani dan juga bangsa-bangsa lain. Kota ini tuh menjadi besar karena ada 2 pelabuhan besar yang berada di kota tersebut.
yang dekat pusat kota dinamakan Lekeum, yang dimana pelabuhan ini menjadi tempat untuk berdagang ke arah Italia dan negara-negara barat lainnya. Sedangkan satunya lagi disebut Kenkrea, yang menjadi tempat untuk berdagang ke arah Asia. Karena kota ini adalah kota metropolitan, otomatis selain menjadi kota yang makmur, itu juga diiringi dengan berbagai macam kebejatan ya yang terjadi juga di kota tersebut gitu. Dan di kota Korintus ini Tuhan mengirim Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat Allah. 1,6 tahun lamanya Rasul Paulus ini tinggal di Korintus dan menyebarkan firman Tuhan. Sebelum akhirnya Paulus pergi ke kota lain ya, ke Syria. Dari perikop yang kita baca tadi, bisa dilihat bahwa ada beberapa persoalan besar yang timbul di Korintus, di mana dari jemaat yang sudah terbentuk di kota Korintus itu menjadi terpecah, menjadi kelompok-kelompok, menjadi satu golongan-golongan yang berdasarkan pewarta Injil yang mengajarkan mereka gitu. Jadi ada yang mengikuti Paulus, ada yang ikut Apolos ataupun rasul-rasul yang lain. Perpecahan ini menjadi semakin tajam ya, menjadi semakin besar, dan ini membuat masing-masing kelompok itu merasa mereka adalah kelompok yang paling benar, paling suci, dan paling taat. Jadi hal ini seperti supporter bola ya, atau seperti kasus yang ada di negara kita. Mungkin kalau seandainya ada pemilihan wali kota, gubernur, ataupun presiden, itu kan pasti akan terjadi golongan-golongan ya, terbentuk friksi-friksi gitu, yang akhirnya akan menjadi saling menjatuhkan antara pendukung satu dan pendukung yang lain, saling menjelekkan dan merasa bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling benar gitu. Dan menurut Rasul Paulus, kejadian yang ada di kota Korintus ini adalah virus yang sangat berbahaya bagi keutuhan jemaat di Korintus. Ini bisa membuat jemaat di Korintus itu tidak bisa berkembang, dan bahkan mungkin bisa menghancurkan secara pelan-pelan jemaat yang baru saja dibentuk oleh rasul-rasul tersebut. Karena memang usia dari jemaat yang ada di Korintus ini pada waktu itu masih tergolong muda ya, sekitar 2 atau 3 tahunan gitu. Begitu Rasul Paulus mengetahui adanya kejadian tersebut, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ini semua terjadi karena adanya iri hati dan juga perselisihan antar jemaat, saling membandingkan satu sama lain, dan tentunya terjadilah gosip yang mungkin terjadi antar jemaat gitu kan. Dan kita tahu bahwa bagaimana kekuatan daripada gosip ya untuk bisa menjatuhkan kelompok lain itu sangat kuat gitu. Kalau pada zaman itu sudah ada media sosial, mungkin perang di media sosial jauh lebih hebat ya, seperti saat sekarang gitu kan. Dalam suratnya yang disampaikan, yang jadi kita baca dalam perikop pasal 31 sampai 9, Rasul Paulus kembali menegaskan dan menggarisbawahi bahwa iri hati, perselisihan, saling membanggakan sebagai satu kelompok yang benar, ataupun juga mengidolakan para rasul yang mengajar mereka, menunjukkan bahwa sikap
sikap jemaat pada saat itu masih belum dewasa secara rohani dan masih menunjukkan tanda-tanda sebagai manusia duniawi, manusia yang mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, dan itu membuat perkembangan daripada jemaat itu sendiri belum sampai tahap dewasa, tapi masih tetap masih seperti bayi. Sebab itu makanya pada ayat yang kedua sampai ayat keempat itu jelas ya. Pada ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi ini menjadi tanda-tanda yang dijelaskan Paulus dalam surat untuk menunjuk akar permasalahan yang ada di jemaat. Surat ini menunjukkan kepada jemaat di Korintus, sehingga mereka bisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu masih menunjukkan bahwa mereka masih belum berubah, masih tinggal dan hidup sebagai manusia duniawi, belum berubah, belum menjadi dewasa secara rohani. Paulus juga menjelaskan mengenai posisi daripada dirinya sendiri maupun Apolos maupun rasul-rasul lain yang sebagai pemberita Injil di kota Korintus. Dengan jelas Paulus menjelaskan bahwa dirinya maupun Apolos maupun rasul-rasul lain yang memberitakan Injil itu adalah kawan sekerja Allah yang diberikan tugas menyebarkan firman Tuhan. Para rasul itu mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi di atas semua itu Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Yang membuat segalanya jadi itu bukan Paulus, bukan Apolos ataupun rasul-rasul lain, tetapi Allah yang membuat pertumbuhan jemaat itu menjadi nyata gitu. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya ya membanggakan para pewarta Injil ataupun para rasul. Karena memang tujuannya bukan itu, tujuannya bukan untuk para rasul itu membanggakan dirinya atau menjadi idola gitu. Tetapi goalnya sama, yaitu menunjukkan bagaimana Allah yang memberikan pertumbuhan itu gitu. Allah semata yang harusnya ditinggikan. Para rasul itu bekerja sama untuk kemuliaan Allah. Jadi jika para rasul itu bekerja sama untuk membuat jemaat semakin dekat kepada Allah, kenapa malah umat atau jemaat malah saling berselisih atau saling bersaing? Dan itu menjadi pokok yang ditekankan Rasul Paulus dalam perikop kita saat ini. Jemaat Kristus adalah ladang Allah, ladang pekerjaan untuk kemuliaan Allah, dan sebagaimana disampaikan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 yang berkata bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi jelas bahwa mungkin kelompok-kelompok yang ada yang terbentuk di jemaat di Korintus itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda ataupun memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi sebetulnya yang diharapkan dari apa yang disampaikan dari Rasul Paulus ini, bahwa mereka sebetulnya adalah satu tubuh, satu roh, dan tidak mungkin satu bagian bisa bekerja sendiri ataupun
bagian lain bekerja sendiri. Tapi diharuskan bekerja bersama-sama. Karena dengan demikian maka pertumbuhan kerohanian maupun pertumbuhan jemaat akan menjadi nyata. Jika masing-masing kelompok yang ada saling bekerja sama dan memajukan jemaat yang ada di Korintus. Jadi jangan sampai dilupakan bahwa peran yang berbeda-beda dalam satu jemaat itu bisa aja tiap orang memiliki peran yang berbeda. Tapi satu tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Allah. Lalu apa yang menjadi relevan ataupun yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Yang jelas kita sama-sama tahu bahwa iri hati, dengki, perselisihan, maupun gosip-gosip yang mungkin sering kita lakukan, itu adalah tanda-tanda manusia duniawi. Tanda-tanda yang menjadi alasan bahwa kita belum bertumbuh secara rohani. Dan Tuhan menginginkan kita tumbuh menjadi manusia yang dewasa secara rohani, bisa saling membantu satu sama lain, terutama dalam situasi kita saat ini ya, situasi pandemi yang jelas-jelas membutuhkan kerjasama daripada kita semua untuk saling mendoakan, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk bekerjasama memajukan kehidupan kita bersama. Dan yang paling penting adalah kita bisa tetap terus memuliakan nama Tuhan yang merupakan tujuan atau goal yang sudah disiapkan. Jadi dari perikop ini jelas bahwa tujuan yang ada haruslah Tuhan. Dan untuk mencapai itu dibutuhkan kerjasama dari kita semua, masing-masing bagian yang ada dalam jemaat untuk menjadi satu dan bekerja secara spontan dan frontal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi dari Jemaat 423, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di telinga bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan buat petunjuk-Mu malam hari ini yang berbicara mengenai tanda-tanda manusia duniawi, di mana kami menyadari Tuhan bahwa dalam segala aspek kehidupan kami saat ini, kami masih sering menunjukkan bahwa kami memiliki iri hati, dengki, suka berselisih, bergosip, yang menunjukkan bahwa kami adalah masih manusia duniawi. Hal itu membuat seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran antar kami sendiri Tuhan di jemaat kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada saat ini boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami ya Tuhan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi jika kami belajar menjadi dewasa secara rohani.
belajar dari firman-Mu, sehingga apa yang kami dapatkan Tuhan boleh menjadi penuntun kami menjadi dewasa secara rohani. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu di GBI Pancaran Kasih ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan penuntun bagi kami, memberikan hikmat pada kami semua Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi saat ini ya Bapa, dalam segala kesulitan kehidupan yang juga kami alami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menuntun kami dan menyertai kami Tuhan untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Biar kami juga belajar untuk bisa saling mendoakan satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain, dan saling membantu satu sama lain Tuhan, sebagaimana firman yang telah Engkau sampaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan memberikan arahan dan tuntunan Tuhan, agar para pemimpin bangsa kami Tuhan boleh membawa bangsa kami Tuhan keluar dari situasi pandemi ini, dan boleh membawa perubahan dalam perekonomian yang sempat jatuh Tuhan karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin kehilangan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai mereka Tuhan, memberikan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat nanti Tuhan mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang kembali ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan, menolong mereka Tuhan untuk bisa kembali sehat dan kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya,
sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu dimanapun berada. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.